Sama saya. Ya, Terus acara saya. workshop sinergitas Bukan di sini. pemangku kebijakan dalam pembangunan sektor kakao secara berkelanjutan di Kabupaten Berau. Ada acaranya. Pesertanya ada Ustadz Handoyo, ada ada Ayat tadi, Pak Bang, ada asisten 2, Nah, dari JK, kami ya, saya ya. Pak Gunawan, Ustadz Gunawan. Mantap, dari anak-anak sigap. Peserta workshop kepala kampung merasa ini kepala dinas DPMK. Pak, ini Pak Agung dari BRI ikut workshop sinergitas kakao. Mudah-mudahan kakao yang akan datang akan menjadi lebih hebat, lebih bisa dipasarkan. Aku mau ngalah sama dia, Pak Ilyas. Saya nggak pernah masuk sama videonya Bapak. Pagi. Ini Direktur Kalimajari juga ada hadir. Gunawan Wibisono sebagai perwakilan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, teman-teman KPH Berau Barat, pemerintah Kampung Merasa dan Langlanun atau yang mewakili, owner Seduh Kopi dan owner Bagobi. Mungkin nanti sebenarnya kami nggak boleh kasih bocoran, tapi di goodie bag di belakang sudah kami siapkan satu oleh-oleh persembahan dari dengan tidak bermaksud untuk mengecilkan peran kampung lain, tapi mohon izin menyampaikan semangat bahwa semangat salah satu contoh dari perjuangan bagaimana mengangkat kakao Berau di level nasional diwakilkan oleh Kampung Merasa. Tepuk tangan dulu yang paling luar biasa untuk pejuang kami di Kampung Merasa. Ada Pak Pitang hari ini, ada Pak Yafet Kepala Kampung. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin garis bawahi, bukan berarti kampung-kampung yang lain nilai perjuangannya belum sekuat Merasa. Mungkin Merasa bisa kita jadikan sebagai contoh bersama bagaimana kampung-kampung lain, karena Kalimajari diberikan mandat untuk mendampingi 6 kampung-kampung tepi hutan. Saya senang sekali istilahnya Pak Gun, kampung tepi hutan, karena kami mengganti istilah penyanding hutan menjadi kampung tepi hutan. Istilah yang sangat senang saya dengar. Kalimajari sudah diberikan kesempatan kepada Yekan untuk mendampingi di fase 2 dan fase 3. Jadi kurang lebih 2 tahun ya Bliaco dan Bang Ferdin sudah 2 tahun di sini diberikan mandat dan kepercayaan untuk mendampingi 6 kampung di Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Kelai. Ada 6 kampung. 6 kampung tersebut punya potensi meskipun dalam setiap tahun selalu dapat giliran tantangan untuk banjir. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk berjuang. Itu yang sekali lagi kantor kami ada di Bali, tapi semangat kami luar biasa di sini menemukan para pejuang-pejuang kakao yang tangguh. Dan di fase 2 ini mohon izin
beberapa program yang kami lakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas petani, para pembudidaya kakao, meningkatkan kapasitas ICS sebagai sistem dan sebagai kelompok. Mungkin ini yang ingin kami perkenalkan hari ini kepada Bank BRI, bahwa di program kami sudah ada penguatan kelembagaan, di mana kelembagaan ini juga ke depannya kami sangat berharap bisa di-bridging dengan perbankan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak explore lagi pada saat diskusi. Terakhir kami melakukan proses pelatihan di 6 kampung, ada 3 pelatihan GAP, Good Agriculture Practices, lebih banyak ke hulu dan pasca panen. Kemudian pelatihan GALS. Pelatihan GALS adalah salah satu metode yang kami laksanakan. GALS itu adalah Gender Action Learning for Participation for Sustainability. Jadi salah satu training yang kami lakukan khusus untuk penguatan peran petani perempuan dan bagaimana membangun kesetaraan, bagaimana perempuan juga berani mengambil keputusan, bagaimana juga perempuan berjuang setara dengan petani laki-laki untuk mereka bisa mendapatkan akses yang sama ketika mereka harus mengembangkan dan berjuang bersama-sama untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Konsentrasi kami berikutnya adalah training fermentasi yang khusus kami lakukan, dan 2 orang tim Kalimajari melakukan proses pendampingan secara kelompok maupun door to door, dan sampai dengan detik ini fasilitasi untuk mendapatkan market. Selain izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Berau Papua yang sudah bekerja sama, kami juga baru saja kita semua pemerintah daerah Kabupaten Berau, YK, Kalimajari dan seluruh stakeholder yang sudah berjuang, kami baru saja di Jakarta tanggal 20 kemarin kita baru launching kolaborasi antara Kampung Merasa dengan Pipiltin. Pipiltin adalah salah satu coklat maker yang ada di Jakarta. Mereka baru saja merilis atau launching coklat Kampung Merasa. Jadi Kampung Merasanya dinaikkan, Kampung Merasanya diambil sebagai salah satu tagline untuk single origin mereka. Kampung Merasa 74%, maaf. Coklatnya enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi sebagai Asisten 2 Pemda, Bapak Ilyas dari Dinas DPMPK, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, teman-teman dari Bapelitbang, KPH Baru Barat, salam untuk Pak Rudi, Pokja, salam Mas Marwan juga. Yang saya cintai teman-teman ICS, pemerintah Kampung Merasa dan Longlangnup, yang terhormat teman-teman dari bank, salam kenal dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa ke depan diskusi banyak Pak ya. Termasuk juga teman-teman pejuang sigap ini, Mas Dayat, teman-teman Paskam, Korcam yang keren-keren nih, apalagi yang baru diangkat jadi Korcam nih, Mbak Heni ya, dan seluruh yang hadir di sini yang mungkin ada yang belum saya sebutkan, terkhusus teman-teman dari Pahutan Unmul nih, Mas Anton, selamat bergabung, kakak kelas saya, alhamdulillah, angkatan 91, angkatan tua, yang saya cintai teman-teman dari Kalimajari, alhamdulillah telah membantu kita semua. Ya, buat jenang memakai sasa. Cakep. Rasanya enak tidak terhingga. Senang sekali begitu terasa melihat peserta selalu ceria. Bapak Ibu yang berbahagia, kami di Berau ini sebenarnya bukan hanya kemasuknya di sini dalam program Karbon Hutan Berau. Jadi kami lembaga konservasi. Kok lembaga konservasi kok ngurusin kakao gitu Pak ya? Kok bisa gitu ya? Dulu kami pendekatannya adalah memang konservasi, menjaga hutan agar tidak diganggu ya. Tetapi kita ubah paradigma tersebut. Kenapa? Kita tidak akan mungkin bisa menjaga lingkungan kalau perut masyarakat itu tidak terisi. Maka kami melihat bahwa keseimbangan antara menjaga lingkungan dan memperkuat ekonomi itu menjadi hal yang harus kita perjuangkan.
Makanya kami masuk ke Berau ini salah satunya adalah mendukung program Berau, yaitu program karbon hutan Berau. Apa itu? Program yang menyeimbangkan agar ekologi atau lingkungan itu bisa seimbang dengan ekonomi. Sekali lagi kami melihat bahwa memang tidak mudah kita menjaga lingkungan kalau masyarakat tidak diperhatikan. Kami yakin bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk menjaga lingkungan dimanapun itu. Ada sebuah penelitian termasuk mohon doa, saya ada penelitian ya. Ternyata keterlibatan masyarakat itu sangat berperan dalam menjaga lingkungan. Itu hasil penelitian awal saya. Seperti itu. Jadi kalau ada masyarakat yang terlibat, pasti mereka akan paham, pasti mereka akan empati, dan pasti mereka akan mendukung. Jadi kalau kita bahasa ilmiahnya tuh, mereka punya kognitifnya, ilmunya cukup, mereka merasa nyaman atau efektif. Yang ketiga, mendukung atau konatif. Jadi pasti seperti itu. Jadi kalau orang-orang itu tidak mendukung lingkungan, boleh jadi belum dilibatkan. Maka memang penting sekali kita melibatkan sebanyak mungkin para pihak agar sama-sama, ayo kita bantu pembangunan di Berau dengan cara menjaga lingkungan tetapi juga memperhatikan ekonomi. Kalimajari, Pak Sambutan asisten 2. Pak Ilyas, Kepala DPMPK sekaligus merangkap YouTuber. Ya. Dari Dinas Perkebunan yang hormati, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 1 Pintu Kabupaten Berau. Ada ya? Ada. Ini Pak. Pak Ade. Oh, ada. Ya. Dinas Koperasi Perindustrian. Oh ya, Bu. Kenapa tadi saya absen? Karena di bawah koordinasi saya. Kalau nggak ada nanti saya panggil. Alhamdulillah ini teman-teman ada hadir di sini. Kemudian dari Dinas Kesehatan, dari KPHP Berau Barat ada hadir. Oh iya. Kalau Pak Hamzah di Berau Pantai ya. Forum Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Berau. Nggak ada hadir ya. Oh ada hadir. Pak Haris Sabran nggak ada. Iya. Apa namanya, senior saya itu sang maestro perkebunan. Kalau bicara kakao beliau itu boleh, udah katam ilmunya. Kemudian dari pemerintah Kampung Meras, Pak Yapet, jumpa lagi Pak Yapet. Iya, Pak Yapet kemarin berapa hari tuh di Jakarta? Seminggu. Saya cuma 12 jam kemarin. Iya, datangnya jam 2. Nah, sebelum jam 2. Terus kita sempat ke hotel kan, ganti baju ke acara. Habis acara malam sama Pak Asbul nyari kambing gitu ya. Nah, kita ada restoran namanya Al Jazeera. Itu dari Berau tadi angan-angan, nanti kalau ke Jakarta ke Al Jazeera. Itu masakan kambing semua itu. Nah, besanan tidur, untung terbangun ya. Kita bangun karena kita jam 2 udah berangkat lagi malam, jadi 12 jam 13 jam sih. Sekarang ngejar kegiatan lagi ada di Berau. Alhamdulillah kemarin penerbangannya pas enak ya, padahal hujan. Perginya enak, pulangnya enak. Kemudian pemerintah Kampung Longlanok ya, di sana ada sahabat saya di sana, Pak Jambit. Mudah-mudahan beliau sehat, tapi tempoh hari saya dengar ada sakit, benar. Sakit masih ya? Sudah sembuh ya? Dari Berau Kokoa
Ini ada semua nih, pemerhati kakao ada semua di sini. Bangka Tintara, ya, kemudian dari BRI. Kemarin Bangka Tintara kita sempat fasilitasi masyarakat di Lesan Dayak. Kata Pak Alam sudah mulai cair nih kreditnya. Kur ada 172 petani ya. Jadi kemarin udah disertifikasi juga 120 persil tanah di sana untuk budidaya kakao. Isi kakao ini kita angkat. Kalau nggak kita angkat, kita akan kalah nanti dengan sawit. Benar, kalau nggak kita angkat, kita akan kalah dengan sawit. Tadi saya hitung-hitung, ini di di bahan arahan saya yang dibuat staf bahwa produksi kakao kita ini sekitar 2,5 ton biji kakao kering. Sekarang biji kakao kering berapa ya harganya? Kan sekarang kan brokol beli basah banyak ya. Kalau yang kering berapa? Pak Yapet ada 50.000 Pak Yapet. Belum ya? Paling tinggi 36. 26 Pak. 26 ya. 28. Target kita bisa 50.000 mestinya. Jadi kalau 50.000 dengan produksi 2,5 ton, berarti 5 ton per tahun. 5 ton per tahun, kalau dikali 50, 5 kali 5, 25, 250 juta. 250 juta dibagi 12, 20 poin sekian. 20 juta sekian, 1 bulan. Ini baru petani akan sejahtera. 2 hektar cukup. Nggak sama sawit kakao. Kalau sawit bisa 5 hektar, kalau kakao ini 2 hektar. Kenapa? Di sana ada pekerjaan-pekerjaan kita harus teliti, telaten. Ada proses pruning, ya, pemangkasan. Kemudian di sana ada biji kakaonya dipecah, kemudian dimasukkan ke dalam bak fermentasi, dikeringkan. Nah, ini proses-proses ini nggak mungkin satu keluarga bisa 5 hektar, terkecuali membayar orang. Tapi kalau keluarga petani, suami istri, kemudian anak 2, itu 2 hektar itu udah ideal lah, 2 hektar itu. Jadi kalau 2 hektar kemudian berbudidaya di tepi hutan dengan kondisi yang alami seperti itu, bekerjanya di bawah pohon rindang, ya, bawah pohon rindang dengan oksigen yang banyak segala macam, itu sehat sekali. Dan yang paling penting pendapatannya 20 juta per tahun. 20 juta. Itu kalau kita angkat harkat martabatnya ini menjadi lebih tinggi lagi dari 26. Saya yakin. Karena yang kita angkat kakao ini gengsinya sekarang. Kita udah dipromosikan kemarin sama Pipiltin bahwa dijual di pasar Eropa. Saya lihat dari Pipiltin ada yang kemasan 50 gram, kalau nggak salah 150.000 ya, 50 gram, 150.000 tuh, 50 gram. Masa 1 kilogram 26.000? Nah, kan terlalu banyak, jauh. Nah, bagaimana caranya mengangkat harkat martabatnya ini? Pertama, tentu saja dengan perlakuan-perlakuan yang nanti akan dijelaskan ya, kita sinergitas nanti diskusinya. Fermentasi itu penting, itu fermentasi. Kemudian penting lagi pengeringan kakaonya, karena pengalaman saya tahun-tahun yang lalu, saya ini kalau boleh kita lihat ke belakang ya, rasanya dari Tumbit, dari Meraang terus sampai ke Longlano, makanya saya kenal sama Pak Jambit, sampai ke Merasa, saya dulu pimpronya tanaman kakao itu.